adik-adik semua, senang sekali Cici bisa menemani kembali kalian di dalam ibadah online. Nah adik-adik, Cici mau ingatkan ya, sepanjang bulan Juli ini adalah bulan anak. Dan nanti di akhir bulan Juli kita akan sama-sama merayakan Hari Anak Nasional. Jadi buat kalian yang mungkin masih ibadahnya secara online aja nih, ayo datang untuk bisa beribadah secara onsite di gereja, pastinya akan jauh lebih seru lagi. Nah sekarang kita mau memulai ibadah kita. Mari satukan hati di dalam doa. Hai teman-teman, selamat hari Minggu. Sebelum kita beribadah Live Kids, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini kita mau beribadah Live Kids. Biar Tuhan berikan hikmat, biar kita dapat mengerti. Berkati juga Cici Koko yang akan melayani. Dalam nama Yesus, amin. Selamat hari Minggu. Adik-adik bangkit berdiri, kita sama-sama mau jalan bersama dengan Tuhan Yesus. Karena pastinya waktu kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan Yesus akan ada perlindungan dari Tuhan, akan ada penyertaan Tuhan yang sempurna buat kita semua. Yuk berdiri, kita angkat lagi jalan serta Yesus. Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari, diluruskan, dibengkokkan, putar ke belakang. Kaki kanan, kaki kiri mempunyai jari, diluruskan, dibengkokkan, putar ke belakang. Lompat depan, lompat belakang, jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus lamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus lamanya. Ya, pastinya ya adik-adik ya, jalan bersama-sama dengan Tuhan penuh dengan sukacita. Mari sama-sama kita mau bersemangat memuji Tuhan. Siap? Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari, diluruskan, dibengkokkan, putar ke belakang. Kaki kanan, kaki kiri mempunyai jari, diluruskan, dibengkokkan, putar ke belakang. Lompat depan, lompat belakang, jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus lamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus lamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus lamanya. Serta Yesus lamanya. Yeay! Serta Yesus semuanya pasti penuh dengan sukacita. Adik-adik, siapa di sini yang rajin baca Alkitab? Coba Cici mau kalian angkat tangannya. Yang setiap hari baca Alkitab, atau yang mungkin masih kecil adik-adik dibacain sama mamanya atau papanya di rumah. Angkat tangannya. Wah, banyak sekali ya. Hari ini kita mau semangat sama-sama. Kita angkat lagu Ku Buka Alkitab bareng-bareng. Siapkan Alkitabnya di tangan. Oke? Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku. Dan firman itu sirami jiwaku.
kita rajin baca Alkitab, kehidupan kita pasti berbuah. Karena apa? Hidup yang kita lakukan bisa menyenangkan hati Tuhan dan menyenangkan banyak orang, sehingga orang diberkati melalui kehidupan kita. Adik-adik, kita mau menjadi terang ya Tuhan. Sama-sama kita mau angkat lagu pujian Ku Mau Jadi Terang bareng-bareng teman-teman kalian dari New Life Kids ya. Yuk sama-sama. Ku mau jadi terang, ku mau jadi terang, ku mau bersinar dalam gelap. Ku mau jadi terang, ku mau jadi terang, bersinar bagi Tuhan. Mau jadi terang, ku mau jadi terang, ku mau bersinar dalam gelap. Mau jadi terang, ku mau jadi terang, bersinar bagi Tuhan. Dalam perkataanku, dalam tiap tingkah lakuku, dalam segala perbuatanku, pancarkan terang Tuhan. Dalam perkataanku, dalam tiap tingkah lakuku, dalam segala perbuatanku, pancarkan terang Ku mau jadi terang, ku mau jadi terang, ku mau bersinar dalam gelap. Ku mau jadi terang, ku mau jadi terang, bersinar bagi Tuhan. Dalam perkataanku, dalam tiap tingkah lakuku, dalam segala perbuatanku, pancarkan terang Tuhan. Dalam perkataanku, dalam tiap tingkah lakuku, dalam segala perbuatanku, pancarkan terang Tuhan. Woah, 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 dalam perkataanku, dalam tiap tingkah lakuku, dalam segala perbuatanku, pancarkan terang Tuhan. Dalam perkataanku, dalam tiap tingkah lakuku, dalam segala perbuatanku, pancarkan terang Tuhan. Pancarkan terang Tuhan. Pancarkan terang Tuhan. Woah, woah, woah. Nah adik-adik, tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau sungguh-sungguh siapkan hati kita buat Tuhan. Kita angkat pujian lagu Tuntunku sama-sama ya. Yesus masuk dalam hatiku, jadi raja di hidupku. Ku siap dengar firman-Mu yang ubahkan hatiku.
Tuhan. Berkati kami semua. Tuhan, haleluya. Amin. Halo adik-adik, selamat hari Minggu semuanya. Nah, hari ini Cici akan membawakan firman Tuhan yang ayatnya ini diambil dari kitab Keluaran pasalnya kedua ayat 11 sampai dengan 25. Firman Tuhan Cici masih menyambung dari firman Tuhan ya minggu kemarin ya. Nah, kalau adik-adik masih ingat nih firman minggu kemarin bahwa Musa diangkat anak oleh putri Firaun dan Musa dibesarkan di istana Firaun. Tentunya kalau tinggal di istana Musa pasti mendapatkan pendidikan yang terbaik ya. Musa belajar bahasa Mesir dan banyak hal tentang Mesir pastinya. Nah, ketika Musa mulai beranjak dewasa dan usianya mencapai usia 40 tahun, Musa melihat ada budak Ibrani yang sedang dipukul oleh seorang Mesir, sampai budak Ibrani ini dibunuh oleh orang Mesir itu. Nah, Musa lihat nih, dan waktu Musa lihat, Musa menjadi sangat marah. Meskipun Musa tinggal di istana Firaun, tetapi diri Musa tetaplah seorang Ibrani. Nah, ketika Musa melihat kejadian itu dan Musa lihat di sekitar orang itu tidak ada orang sama sekali, Musa pun lalu membunuh seorang Mesir itu dan ia kuburkan di dalam pasir. Tapi keesokan harinya Musa lihat bahwa ada beberapa orang Ibrani ini tahu nih perbuatannya Musa yang sudah membunuh seorang Mesir ini. Nah, Musa pun langsung merasa ketakutan. Waduh, jangan-jangan nanti ini berita ini sampai ke Raja Firaun dan aku pasti nanti dibunuh nih oleh Raja Firaun. Wah, Musa jadi sangat ketakutan dan akhirnya Musa pun melarikan diri. Hingga tibalah nih Musa di suatu tempat yang namanya Midian. Nah, di sana Musa beristirahat di dekat sumur. Nah, ketika Musa lagi istirahat karena Musa lelah dari melarikan diri, datanglah beberapa wanita yang sedang menggembalakan kambing. Nah, wanita perempuan ini mendekati sumur itu untuk memberi minum kambing dombanya. Nah, tapi tidak lama dari itu datanglah gerombolan penggembala lainnya dan mengusir para perempuan itu. Tapi ketika Musa melihat apa yang dilakukan oleh segerombolan gembala lainnya itu yang mengusir para perempuan yang pertama datang, Musa pun lalu bertindak dan menolong para perempuan itu untuk mengusir para gembala-gembala yang sudah mengganggu perempuan-perempuan itu. Ketika perempuan itu melihat apa yang sudah dilakukan oleh Musa, mereka pun lalu pulang menceritakan hal yang mereka alami ini kepada ayahnya, yaitu Bapak Yitro. Nah, ketika didengar nih berita ini oleh Bapak Yitro ini pun langsung menyuruh mereka untuk kembali ke sumur itu untuk menghampiri Musa. Lalu Musa pun diajak tinggal di rumahnya Bapak Yitro. Nah, Musa di sini bekerja sebagai penggembala kambing domba. Nah, Musa ini bekerja sendirian di tengah terik panas matahari. Musa harus menggembalakan kambing dombanya dan Musa pun di situ merenung. Dia mengingat ketika dia tinggal di istana Firaun, tentunya sangat berbeda jauh ya adik-adik. Waktu Musa tinggal di istana Firaun, pastinya Musa hidupnya enak, dia makannya enak, gak pernah kepanasan, gak pernah kesusahan. Tapi ketika Musa melarikan diri dan Musa tinggal dengan Bapak Yitro, Musa harus bekerja menggembalakan ternak Bapak Yitro ini. Lalu ketika suatu hari Musa sedang berjalan-jalan ke padang rumput, Musa melihat ada semak berduri yang menyala-nyala. Tapi waktu Musa perhatiin semak itu,
semak itu sama sekali tidak hangus terbakar. Musa pun merasa heran, kok semak yang menyala terbakar tetapi semak itu tidak hangus. Wah, Musa pun merasa, wah heran, aneh ini kenapa kok semaknya bisa seperti itu. Karena Musa heran dan penasaran, Musa pun mulai mendekati semak yang menyala-nyala itu. Nah, ketika Musa mulai mendekati semak yang menyala itu, ada suara yang memanggil Musa, katanya, Musa, Musa. Wah, Musa kaget. Siapa nih yang manggil? Musa lihat kanan, Musa lihat ke kiri, nggak ada orang di sekitar situ. Dan Musa pun bingung, siapa yang manggil? Lalu ada suara lagi, aku di sini. Dari suara semak yang menyala itu. Nah, itu adalah suara Tuhan yang berfirman kepada Musa. Lalu Tuhan pun berfirman kepada Musa, tanggalkanlah kasutmu. Kasutmu itu adalah sendal ya, jadi dilepas nih sendalnya karena itu adalah tempat kudus Tuhan. Lalu Musa pun mendengarkan suara Tuhan dan Tuhan pun berfirman lagi kepada Musa, aku tahu apa yang sedang dialami oleh bangsa Israel di Mesir dan aku ingin engkau pergi ke Mesir untuk menyelamatkan mereka. Tapi Musa tentunya, aduh Tuhan, aku lagi melarikan diri, bagaimana aku harus berbicara dengan Raja Firaun. Lalu Tuhan pun memberikan tanda nih kepada Musa. Ketika tongkat Musa itu dijatuhkan, tongkat itu pun berubah menjadi ular. Lalu pas diambil lagi, tongkat ular itu berubah menjadi tongkat. Nah, Musa masih nggak percaya. Lalu Tuhan memberikan tanda yang kedua. Ketika Musa nih masukin tangannya ke kantong nih, lalu dikeluarin, akhirnya tangannya berubah seperti orang yang kena penyakit lepra. Wah, Musa kaget, kok tanganku jadi seperti penyakit lepra. Lalu ketika Musa masukin lagi tangannya ke kantong dan dikeluarkan lagi, dilihatnya lagi tangannya ini sudah sembuh. Itu tanda yang Tuhan berikan kepada Musa bahwa Tuhan yang mengutus Musa. Tapi Musa tetap merasa takut. Tuhan, aku bukan seorang yang pandai bicara. Aku tidak mungkin bisa berbicara kepada Raja Firaun dan juga orang-orang Israel. Bagaimana ini Tuhan? Katanya gitu. Lalu ketika Tuhan mendengar hal itu dari Musa, tentunya Tuhan sangat sedih ya, karena Musa menolak perintah dari Tuhan. Tetapi lalu Tuhan pun mengutus saudaranya yaitu Harun untuk menemani Musa pergi ke Mesir untuk menyelamatkan orang-orang Israel. Nah, akhirnya Musa pun menyetujui apa yang Tuhan perintahkan kepada Musa, dan Tuhan pun berjanji kepada Musa bahwa Tuhan akan menyertai Musa. Ya, Musa pun percaya dan Musa pun tidak takut lagi karena Tuhan pasti akan menyertai Musa. Nah, adik-adik, ketika Tuhan berjanji bahwa Tuhan akan menyertai, Tuhan pasti akan melindungi dan menyertai setiap prosesnya. Begitu juga dengan kita, Tuhan pun berjanji akan menyertai kita ya adik-adik. Jadi adik-adik gak perlu takut ketika Tuhan sudah berjanji, Tuhan pasti akan menepati janjinya. Jadi adik-adik gak perlu takut. Nah, kira-kira nih, waktu Musa diberikan tugas itu, tentunya tugas itu bukan tugas yang mudah ya adik-adik, pasti tugas yang sangat berat sekali. Karena Musa adalah seorang yang sedang dikejar, sedang dicari oleh Raja Firaun, tetapi Musa harus kembali lagi untuk menyelamatkan bangsa Israel. Tentunya bukan hal yang mudah ya untuk Musa lakukan. Tetapi ketika Tuhan berjanji untuk menyertai Musa, Musa pun memiliki keberanian dan dia tidak takut lagi untuk pergi ke Mesir. Begitu juga dengan adik-adik nih, ketika adik-adik diberikan tugas
Misalkan ketika adik-adik di sekolah minggu, adik-adik diberikan tugas untuk berdoa, memimpin doa. Adik-adik nggak perlu takut, Ci, aku nggak bisa, Ci, aku nggak bisa, nggak tahu gimana ngomongnya, Ci. Adik-adik nggak perlu takut ketika kalian diberikan tugas itu. Tuhan pasti akan menyertai kalian. Tuhan pasti akan memberikan hikmat kepada kalian. Ketika kalian berdoa, memimpin, Tuhan pasti akan sertai sehingga adik-adik bisa membawakan, memimpin doa itu ya adik-adik. Nah, ketika adik-adik nih disuruh sama mamah nih, misalnya di rumah dimintai tolong misalnya untuk nyapu. Ma, aku nggak bisa ma nyapu mah. Pasti nggak akan bersih. Nah, tapi adik-adik coba belajar ya, pasti bisa ya adik-adik. Ketika kalian menerima tugas yang kalian rasa tugas ini sepertinya berat, aku kayak sepertinya nggak bisa nih ngerjain tugas ini, kalian berdoa sama Tuhan, minta pertolongan Tuhan, minta penyertaan Tuhan, pasti Tuhan akan menolong kalian ya adik-adik, sehingga kalian bisa menyelesaikan tugas kalian. Misalnya kalian ada ulangan di sekolah yang kalian rasa, aduh sepertinya ulangan ini susah nih. Nah adik-adik ingat, sebelum kalian belajar, kalian awali dulu dengan berdoa, minta Tuhan pimpin, minta Tuhan sertai kalian, beri hikmat, sehingga apa yang kalian pelajari bisa kalian tuangkan nanti pada saat mengerjakan soal-soal ulangan. Nah percayalah adik-adik, janji Tuhan untuk menyertai kalian pasti akan selalu Tuhan tepati. Jadi adik-adik tidak perlu takut lagi ya untuk setiap kalian diberikan tugas yang dirasa mungkin sulit untuk kalian kerjakan ya adik-adik. Nah itu dia firman Tuhan Cici hari ini. Kita belajar seperti Musa, meskipun Musa diberikan tugas yang sulit, tetapi ketika Tuhan berjanji untuk menyertai Musa, Musa pun menjadi berani dan Musa menjadi tidak takut untuk melakukan tugasnya ya adik-adik. Nah sekarang Cici mau sebelum mengakhiri firman Tuhan ini, Cici akan kasih ayat hafalan ya. Hai teman-teman, ayat hafalan kita hari ini adalah Aku akan menyertai engkau. Keluaran 3 ayat 12. Kita ulangi sekali lagi ya teman-teman. Aku akan menyertai engkau. Keluaran 3 ayat 12. Kita hafalkan dan simpan dalam hati ya teman-teman. Dadah. Cici mau ajak adik-adik untuk kita sama-sama berdoa ya. Yuk, Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau selalu menyertai kehidupan kami Tuhan. Di saat kami mengalami kesulitan Tuhan, di saat kami mendapati Tuhan sesuatu yang mungkin sulit untuk kami lakukan, tapi kami percaya Tuhan, karena Engkau yang selalu menyertai kehidupan kami Tuhan, Engkau akan membukakan jalannya untuk kami Tuhan, sehingga kami bisa melaluinya dengan mudah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu hari ini Tuhan. Kami mau belajar untuk mau taat Tuhan akan perintah-Mu Tuhan. Kami ingin melakukan apa yang Kau kehendaki untuk kami lakukan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan berkati adik-adik. Dadah. Di Kids News. Aku mau ingetin teman-teman untuk memberikan persembahan di kotak atau amplop yang ada di rumah kalian masing-masing, atau bukakan QR code dan bantuan mama papa. Dan ini adalah nomor WA untuk teman-teman dapat memberikan kesaksian atau bisa didoakan. Jangan lupa follow Instagram dan Facebook Live Kids serta subscribe YouTube channel Live Kids ya teman-teman. Bagi mama papa yang belum tergabung di WA grup Live Kids, yuk segera menghubungi Live Kids. Dan aku juga mau ajak teman-teman untuk beribadah secara onsite Live
Kids di gereja kalau kalian dalam keadaan sehat ya. God bless you, bye-bye. Halo adik-adik, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat ya. Cici mau sampaikan Living Word Kids pada hari Kamis jam 10 pagi di YouTube channelnya Live Kids. Terus Cici Koko mau mengajak adik-adik untuk dapat beribadah secara onsite di jam-jam ibadah yang ada. Dan dipastikan dalam keadaan sehat ya. Sistem presensi kehadiran ibadah onsite sekarang menggunakan kartu ya. Jadi jangan lupa membawa kartu dan tap di mesin absensi yang ada di depan Jordan Hall. Dan pastinya jangan sampai hilang ya adik-adik. Untuk adik-adik yang belum mendapatkan kartu absen dapat menghubungi guru kelas masing-masing saat hadir di ibadah onsite. Untuk adik-adik yang belum bisa beribadah secara onsite dapat beribadah secara online di YouTube channel Live Kids jam 9.30. Adik-adik dan papa mama juga mohon memperhatikan info-info yang ada di grup WhatsApp dan media sosial Live Kids agar tidak ketinggalan info-info seputar kegiatan Live Kids. Sekian informasi dari Cici. Sampai jumpa di ibadah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.